Rahmat Allah, siapa yang disebut rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka yang disebut di ayat itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abu Shaykh, disebutkan oleh Imam Suyuti, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut di ayat itu surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, dengan fadlullah. Dan yang kedua birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian farhan. Apa arti farhan? Bersenang-senang, meriahkan itu. Dalam beberapa qiraat dibaca faltafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Inilah kebahagiaan kita karena hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hari lahir nggak dikenang suami, kesel kan? Udah biasa ya. Yang muda-muda deh, Dek, Mbak, kalau punya suami nih, terus dia lupa hari lahir kita, ngambek nggak hari itu? Ngambek. Emang situ Nabi? Enggak kan? Kira-kira siapa yang lebih berhak disebutkan, disampaikan selamat hari lahir? Kita atau Rasulullah SAW? Maka ini bukan bab ibadah mahdhah. Ini namanya bab taqarrub. Bab apa namanya? Bab taqarrub beda. Ibadah sudah diatur. Tapi taqarrub tidak ada batasnya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku, dan mendekatkan diri taqarrub babnya modalnya cuma satu, mahabbah. Apa modalnya? Apa arti mahabbah? Mahabbah apa artinya? Cinta kepada Rasulullah SAW. Mas, pernah jatuh cinta seseorang? Pernah. Kepikiran mulu gak? Iya, benar. Benar nih. Kalau dia masih hidup, jangankan doa. Jangankan doa. Isi dompet pun bisa ngalir ya. Kalau dia suruh meninggal, doa. Tapi kalau masih hidup, kita kasih hadiah. Kenapa hadiah dikasih kepada kekasih? Karena cinta. Tahadu, tahabu. Berbagi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Seorang sahabat datang kepada murid-muridnya tabi'in. Lalu mengatakan, maukah kalian aku berikan hadiah? Hadiah ini bersumber dari Rasulullah SAW. Sahabat bingung, dia nggak bawa apa-apa. Tabi'in bingung, dia tidak bawa satu kerdus duit, nggak ada. Lalu dia mengatakan, tahukah kamu hadiah itu apa? Satu kali kami bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Gimana cara ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dalam salat, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh nggak ingat selain Allah dalam salat? Boleh nggak Pak Kiai? Ini bukan uji loh Pak Kiai. Ini pertanyaan seperti biasa di masa Rasulullah, pertanyaan untuk ngetes, bukan ngetes, ngecek yang di depan kita cinta nggak sama Rasulullah SAW. Ya. Satu-satunya yang disebut namanya di dalam salat selain Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti boleh toh nyebut selain Allah dalam salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Kata sahabat ini kepada murid-muridnya, wahai kalian, kami dulu bertanya kepada guru kami. Guru kami bukan Pak Yai, bukan Habib, bukan doktor, bukan Buya.
guru kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bertanya langsung kepada beliau. Kami tahu cara mengucapkan salam wahai baginda, tapi bagaimana cara bersolawat kepadamu? Apa beda salam dan solawat? Kalau salam terasa hadir secara fisik, tapi solawat hadir secara batin. Itu beda solawat dan salam. Makanya di hadis man salla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang selawat kepadaku, Allah yang maha zahir dan batin berselawat kepadanya 10 kali. Itulah anugerah batin. Anugerah batin. Lalu Nabi menjawab, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini satu versi. Di situ nggak disebutkan Sayyidina, karena sahabat ini bertabarruk dengan lafaz Nabi. Karena Nabi menyebut Allahumma salli ala tanpa Sayyidina. Itu namanya ittiba'ul lafaz, mengikuti lafaz. Tapi kita sebagai orang yang beradab, yang disebutkan di akhir surat An-Nur, tidak pantas Nabi dipanggil dengan panggilan biasa, maka kita panggil dengan panggilan terhormat. Karena beliau nggak berani mengatakan ana kul sayyidi, kul sayyiduna, enggak. Beliau hanya mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidnya walad Adam, Bani Adam. Di depan saya Bani Adam, maka saya tanya tadi, di depan ini Bani Adam bukan? Oke, maka jangan tanya lagi kenapa harus pakai Sayyidina. Beliau yang mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Kata kawan saya, itu boleh di luar sholat. Katanya balik, mana dalil yang melarangnya di dalam sholat? Ada nggak dalil yang melarangnya di dalam sholat? Nggak ada. Nabi mengatakan ketika lewat jalan lagi khutbah, cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain lari-lari. Gak diusir. Kita nih kalau ada cucu lari-lari masjid kita bentak, benar ya? Kalian, bapak ini lagi sedang beribadah kepada Allah. Keluar kau. Masjid bukan tempat main-main, jangan begitu. Dulu Nabi masuk masjid, bahkan Nabi cuma main-main di sekitar masjid. Di dalam masjid ada orang Habasyah sedang nari-nari, bergoyang-goyang tari pedang, berzafin ria, lalu berdendang Muhammadun Abdullah, Muhammadun Rasulullah. Mereka berdendang dan Nabi membiarkannya. Apalagi sekarang yang sedang jalan-jalan anak kecil Hasan dan Husain, apa kata beliau? Huma, mereka berdua ini Hasan Husain, ini hadisnya sahih. Mengingkarinya bisa zindiq. Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah Rafidah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Huma sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua Al-Hasan wal Husain adalah sayyida, sayyid, penghulu, pemimpin junjungannya penduduk ahli surga. Maka siapa yang ingin bertemu Sayyidina Al-Hasan dan Husain dan Jaddul Hasanain, kakeknya Sayyidina Al-Hasan dan Husain, kul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur, nama lengkapnya siapa Pak Gubernur? Zainal Arifin. Ya, ada orang bawa proposal terus bilang, Zainal, gua minta proposal. Lu kasih ya. Gimana Pak Zainal? Gimana Pak Zainal? Diterima gak proposalnya? Tetap diterima, tapi dikasih belum tentu. Itu baru Pak Gubernur loh ya. Gak disebut Pak Gubernur. Diterima karena beliau baik hati. Tapi belum tentu tapi sakit, ada sakit gak sedikit? Kaget gak Pak Gubernur? Pasti kaget. Pasti kaget. Itu baru Pak Gubernur. Gimana Pak Kiai? Ada jamaah baru hijrah. Baru hijrah nih, mau debat Pak Kiai. Afwan Pak Kiai, nama lengkapnya Pak Kiai? Haji Abdul? Enggak disebut Pak Hajinya, gimana? Ya, agak gimana gitu rasanya. Bener enggak? Enggak dipanggil orang Kiai Haji, kayaknya aneh.
Itu baru beliau loh guru-guru pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika umaroknya adil, dia mewarisi kepemimpinan Rasulullah. Amin. Jika ulamanya mengamalkan ilmunya, dia mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau-beliau yang ada, walaupun saya sul adab agak tinggi dikit, ya, karena saya nggak kuat berdiri lama, Pak. Ya. Kalau bisa lama, paling 15 menit ceramah selesai. Ya, jauh-jauh dari seberang ke sini 15 menit karena emang. Ya, mohon izin ya. Jika kita merasa aneh jika memanggil tanpa sebutan Sayyidina, maka gak usah ditanya dalilnya. Ya, kalau dalil banyak, itu dari tadi yang saya sebutkan dalil semua bukan? Ana sayyidu waladi Adam, Bukhari Muslim, huma sayyidah syababil jannah, hadis Tirmizi. Datang seorang sahabat masuk ke majelis Nabi, namanya Sa'ad, ya? Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Rasulullah? Qumu li sayyidikum, berdirilah, hormatilah sayyid kamu. Bukan Nabi, bukan zuriat Nabi. Dia cuma seorang sahabat. Kata Nabi, berdirilah, hormati dia, sayyid kamu. Begitu Rasulullah mengajari kepada orang lain. Tapi beliau tidak mengatakan kulli sayyidi, gak ada. Rasulullah gak begitu. Itulah tawaduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Sya'rani ketika menjelaskan hadis, ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendahkan hatinya, dirinya, kecuali Allah angkat dia. Apa kata Imam Sya'rani? Tidak adalah orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak akan pernah hina. Maka para kiai, para umara, jamaah gak akan hina. Kalau ketemu orang berilmu, kita cium tangan. Kalau ketemu orang tua, kita tak tunduk. Ketemu pemimpin yang adil, kita ta'zim, gak akan hina. Ketemu kawan lama, kita hormati, kita duluan menyapa. Ketemu orang baru, pertama kali mengenalkan diri, lalu tanya nama dia. Orang begini tidak hina. Justru rafa'ahullah, orang angkat. Tapi karena di dalam diri ini ada zulumatul bahimiyah, wasibaiyah. Dalam diri kita ini ada sifat-sifat hewan. Sifat-sifat egois, iblis. Kalau ketemu, dia mau nyapa kita, atau kita mau nyapa dia. Dalam hati apa? Tunggu aja disapa dia. Bener gak? Kalau dia nyapa gua, dia orangnya tawadhu. Kata orang yang itu, kalau si Anu sapa aku, berarti hatinya tawadhu. Tuh, sama-sama begitu. Akhirnya jalan ketemu, gak sapa-sapaan. Cuma main mata. Besok setan datang kepadanya, kepada masing-masing mereka. Dan mereka ngobrol. Kemarin saya ketemu teman lama, tapi dia sombong sekali. Dosanya berapa kali? Satu, suuzon. Yang kedua, membicarakan teman sendiri. Gampang teman jadi lawan sekarang gampang. Apalagi politisi. Tapi yang lebih aneh lagi, Ustadz Pak Ustadz bisa tengkar. Ya, benar ya, pakai Ustadz Pak Ustadz bisa tengkar. Tengkarnya lucu. Masalah nyoblos siapa?